Digital Alliance adalah salah satu brand gaming mouse yang pastinya sudah banyak banget diketahui oleh para gamers, namun dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kita mau bahas sebuah mouse gaming yang ditawarkan Digital Alliance dengan harga hanya 100 ribuan aja, tapi punya spek dan juga fitur yang boleh dipertimbangkan. Seperti yang berikutnya, let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan bahas sebuah mouse gaming Digital Alliance, yaitu Gaming Mouse Luna. Mouse ini punya tampilan yang nggak terlalu agresif, tapi jelas cocok buat kita yang nyari mouse murmur. Nanti di video kali ini, Pichel akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, fitur, hingga gimana pengalaman Pichel mempergunakan mouse ini. Jadi, siapkan cemilan, duduk manis, dan mari kita mulai reviewnya. Kita mulai dari packagingnya dulu, di mana produk ini hadir dengan box karton berwarna hitam. Di sisi depan terdapat penampakan mouse lengkap dengan logo DA Gaming di bagian atas, teks Luna di bagian bawah, dan gambar fitur RGB di bagian tengahnya. Sementara di sisi kanan hanya terdapat logo dari Digital Alliance, begitu juga yang terdapat pada sisi kiri boxnya. Dan terakhir di sisi belakang, di sini kita kembali tunjukkan penampakan mouse-nya, lengkap dengan logo DA Gaming dan juga spesifikasi dari mouse ini sendiri, plus informasi akun media sosial dari Digital Alliance, serta stiker 1 tahun garansi untuk produk ini. Setelah ngomongin kotak, kita beralih ke isi paket penjualan, di mana dalam kotak kemasannya kita akan temukan 1 unit mouse yang dibalut rapi dengan kardus dan plastik berwarna putih sebagai pelindung. Serta nggak lupa ada kertas user manual dan garansi di dalamnya. Sebenarnya sih nggak ada yang terlalu spesial dalam paket penjualannya. Bahkan stiker-stiker gaming-gaming gitu aja nggak ada di sini. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Next, ke bagian desain, mouse ini hadir dengan bahan plastik berwarna hitam yang memiliki tampilan kalem dan juga sama sekali sebenarnya nggak cocok disebut sebagai mouse gaming. Palingan aksen gaming cuma ada di depan mouse yang hadir dengan sudut tajam dan beberapa lekukan desain di bodinya. Yang paling menonjol di sini sebenarnya adalah logo DA Gaming di bagian atas yang akan menyala dengan warna RGB. Warna-warna ini sebenarnya nggak sampai di situ aja, karena ada juga LED strip plus diffuser di bagian belakang mouse, mulai dari thumb rest sisi sebelah kiri hingga ke sisi sebaliknya. Secara total nanti sih ada 6 tampilan template yang bisa kita pilih untuk RGB-nya menggunakan tombol DPI. Tapi ini juga jadinya out of the box bakal ngatur DPI-nya sekalian, jadi nggak bisa ngatur LED RGB-nya doang tanpa ngatur DPI-nya. Sementara untuk dimensinya sendiri, produk ini hadir dengan bentuk yang panjang, yaitu 12,6 x 6,8 cm dan ketebalan 3,9 cm, serta bobot 130 gram. Dalam pemakaian sih ya ini biasa aja. Bentuknya yang besar menjadikan memang genggaman lumayan enak dan nggak gampang pegel. Ditambah juga dengan desain yang ambidextrous menjadikan kita sebenarnya bisa pakai baik tangan kiri ataupun tangan kanan. Cuma masalahnya kalau kita yang kidal bakal kehalang sama tombol di sisi kiri dari mouse-nya. Untuk tombolnya sendiri sih memang sebenarnya ada total 6 buah tombol, yaitu tombol klik kiri dan klik kanan di atas yang tandem bareng sama scroll wheel yang bisa kita klik. Sementara di bawahnya ada tombol untuk DPI yang tadi, serta 2 tombol di sisi kiri untuk next dan juga previous. Sementara di sisi bawah mouse nanti kita akan menemukan sebuah optical sensor dan juga 3 pad silikon yang membantu mempermudah pergerakan dari mouse ini. Selebihnya sih palingan di bagian desain nanti ada motif seperti kayak honeycomb ataupun sarang lebah yang membantu handling dan juga grip yang lebih baik. Serta di paling ujung mouse ada sebuah kabel USB Type A berbahan braided sepanjang 1,8 meter yang berfungsi sebagai jalur koneksi buat mouse ini. Di sisi fitur, untuk mouse ini sendiri sebenarnya memiliki potensi yang bagus. Contohnya mulai dari urusan sensor, maka mouse ini sendiri memiliki optical sensor dengan nama 199 Solution yang support DPI mulai dari 500 hingga 6400 DPI. Sensor ini dapat diatur dengan tombol DPI di bagian atas mouse yang tadi udah Pichel bahas. Sementara untuk sensornya pun juga memiliki maximum tracking speed sebesar 32 IPS dan juga akselerasi hingga 12G. Dan untuk koneksi mouse-nya pun, mouse ini hanya support via kabel USB yang Pichel udah bahas juga tadi di bagian desain. Sayangnya, mouse gaming ini hanya memiliki pulling rate USB hingga 125 Hz saja, dimana mungkin nggak seefektif dari biasanya yang ada di pasaran, dengan rata-rata jualan pulling rate-nya tuh hingga 1000 Hz. Tapi sebenarnya sih kalau nggak dipakai game-game yang kompetitif amat, ataupun yang sesi game tempo cepet, harusnya memang nggak akan ada masalah. Intinya balik lagi, kalau misalnya kita mau pakai peruntukan mouse ini kemana. Sementara tombol klik kiri dan klik kanan yang ada di mouse ini, maka sudah dilengkapi tuh dengan switch dari Wano, dan untuk tombol next serta previousnya sayangnya masih menggunakan switch membran.
Durabilitasnya sih kalau Switch Huano harusnya nggak usah dipertanyakan lagi, karena udah bisa bertahan hingga 10 juta klik. Sementara untuk feedback Switch Huano-nya memang berasa banget feedbacknya. Ditambah dengan suara klik-klik yang masih kedengeran dengan jelas, ini bener-bener membantu lah buat kita yang mungkin pakai buat ngegame, buat ngerasa bahwa kita udah klik atau belum. Ini deh, kalau teman-teman pada penasaran, ini adalah contoh suara feedback dari mouse-nya. Check this out. Selebihnya nanti untuk mendampingi mouse ini sudah ada software pendukung yang tersedia untuk operating system Windows. Nantinya di aplikasi ini memungkinkan kita mengatur berbagai setting mouse yang nggak dimungkinkan untuk diatur dari mouse-nya. Kita cukup main-main aja ke website Digital Alliance dan di situ tinggal pilih model Luna dan kita cuma bisa 3 langsung aplikasinya kita download nih. Di dalam aplikasi nanti kita dapat mengatur berbagai aspek seperti contohnya DPI, warna LED lighting, brightness, hingga speed-nya. Namun yang paling seru sebenarnya adalah fitur makro, di mana fitur makro ini memungkinkan kita meregister serangkaian manuver klik dan menjalankannya nanti kemudian. Nanti pertama kali pada waktu kita klik menu makro, kita tinggal pilih aja new makro pada makro list, kita beri nama fungsi makro yang diinginkan, dan kita tinggal klik record hingga muncul beberapa keylist pada kolom konten. Jangan lupa juga kalau kita mau bisa edit delay pada kolom konten, lalu kalau udah selesai tinggal stop record dan terakhir klik apply aja. Nanti untuk menjalankannya kita tinggal bisa pilih setting makro editor ditempatkan di mode office ataupun di mode gaming. Kita tinggal klik kanan pada mouse lalu pilih basic makro dan tinggal klik apply. Jadi ini menggantikan akan tombol klik kanannya. Tergolong mantep sih, fitur canggih seperti ini ada di mouse budget kayak gini. Jadi bagus banget. Overall, menurut aku pribadi Pical, Digital Alliance Gaming Mouse Luna adalah sebuah gaming mouse yang bisa teman-teman perhitungkan sebagai peripheral gaming gear teman-teman sekalian. Mouse gaming ini selain bisa dipakai buat ngegame, sebenarnya juga cocok buat dipakai sehari-hari. Nah, bisa dibilang kayak gitu karena dalam tampilannya pun ini kalem banget. Berasa mouse kantoran. Padahal ini hadir sebagai embel-embel branding mouse gaming ya kan. Di sisi lain, secara feedback pemakaiannya terbilang biasa aja. Namun mouse ini tetap oke untuk digunakan sebagai mouse andalan buat teman-teman apalagi buat casual gaming gitu. Plus, ada makronya juga loh guys. Yang lebih amazing sih sebenarnya adalah harganya, yaitu hanya 100 ribuan aja yang bisa teman-teman dapatkan di online shop official Digital Alliance. Bayangin, mouse begini jelas pas buat kita yang lagi nyari mouse harian, tapi nggak mau jebolin kantong. Nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pical My Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita dari belakang hari Pical yaitu PMG Fans. Jadi itu dia Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!